Selamat pagi ya, ini sambil menunggu teman-teman kamu yang sudah gabung di Indomie saya. Nah, oke, saya kasih waktu 4 menit lah sambil menunggu teman-teman kamu yang belum gabung. Ini Bapak munculkan, Bapak tampilkan video supaya kalian tidak bosan dan juga bisa kalian gunakan untuk mengecek volume suara untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ini menjadi pengalaman pada waktu kalian belajar bahasa Inggris. Oke, balik sudah gabung. Silakan buka kameranya, Freddy. Oke, ya. Sudah gabung. Sudah ada saya yang mau mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah ya videonya. Oke, Billy. Iya, Pak. Ya. Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran ya. Itu tadi saya tampilkan video supaya anak-anak tadi kalian sedang mengikuti pembelajaran yang tadi pagi. Nah, untuk menyiapkan pembelajaran supaya kalian tidak fokus ke pelajarannya tadi, makanya saya rubah. Makanya kalian saya tampilkan video itu nanti. Oke, Billy. Ya, Pak. Jangan nyanyi-nyanyi ya, karena kita mau memulai kegiatan. Ya, maaf, Pak. Ya, mungkin untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya meminta Firly untuk memimpin berdoa. Silakan, Firly. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya semuanya ini? Firly sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oke, Meta sehat, Meta? Sehat, Pak. Oke, Penny sehat? Sehat, Pak. Oke, Felix? Sehat, Pak. Oke, Antonio Pandako sehat? Sehat walafiat, Pak. Senyum-senyum terus kalau Antonio Pandako itu. Ya, memang orangnya memang orang ceria sih. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tapi khusus hari ini kita akan mempelajari tentang
apa itu hak asasi manusia, ya. Terus kalian setelah nanti mengetahui apa itu hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia itu seperti apa, ya. Makanya di kelas 11 ini kalian mempelajari hak asasi manusia karena kan kebanyakan orang itu masih belum paham tentang hak asasi manusia. Makanya harapan Bapak setelah kalian mempelajari hak asasi manusia ini, kalian mengerti ternyata hak asasi manusia itu sangat banyak sekali dan beraneka ragam, gitu ya. Oke, makanya di kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, walaupun kita masih mengikuti kegiatan pembelajaran yang dari rumah, ya, harapan Bapak kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Walaupun ya mungkin kondisi di lingkungan sekitar kita ada yang tidak aman, mungkin ada di sekitar kita ada yang terkena corona, tapi kan kalau kita itu masih bisa menjaga seperti hanya pesan ibu, kita selalu menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, ya kemungkinan besar kita masih terhindar dari hal-hal yang tidak menyehatkan kepada kita, ya. Itu ya harapan Bapak, kalian masih menjaga kondisi seperti itu supaya kalian masih bisa lancar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini ada Davin yang baru gabung. Oke, Davin silakan dibuka kameranya, Davin. Ya Pak. Ya, oke, terima kasih Davin. Ya, bangun ya. Oke, ya nanti di hari ini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang hak asasi manusia. Baru tahapan selanjutnya nanti saya meminta kalian untuk berdiskusi berkelompok. Jadinya kalau ini ada tiga ya, ada tiga antara Firly, Felix, Meta, Antonio, Davin sama Feni Jong. Ya, nanti tiga orang ya. Oke, yang pertama Bapak akan men-share screen terlebih dahulu materi yang akan Bapak sampaikan. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Baik, untuk materi kita yang hari ini, oke, untuk materi kita hari ini tentang hak asasi manusia. Kalau kita melihatnya, fakta yang terjadi, ya. Yang pertama itu, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun, ya. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum, ya. Bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya dirinya sendiri, itu tetap akan mengenakan tindakan hukum, akan terkena tindakan hukum. Itu kalau secara faktanya ada yang seperti itu makna dari hak asasi manusia. Yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Seperti hanya kalau yang terjadi sekarang, kalau banyak berita yang muncul adalah seperti hanya Israel dengan Palestina, ya kan? Tidak ada di dunia ini negara-negara yang rela dijajah oleh bangsa lain, itu enggak ada, ya. Karena itu termasuk salah satu dari bukti nyata yang terjadi sekarang itu tidak boleh, itu termasuk pelanggaran HAM, ya. Terus yang ketiga, tidak ada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara, ya. Mana ada orang yang mau hidupnya sengsara, ya kan? Otomatis kan orang itu kalau hidup di dunia ini pasti maunya hidupnya yang berkecukupan, ya kan? Nggak ada orang yang mau hidupnya sengsara itu, karena otomatis kalau hidup sengsara itu kan tidak nyaman, ya kan? Oke, makanya setiap orang itu pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya mendapatkan hidup yang layak, kan seperti ini, ya. Makanya dari tiga fakta ini tadi kan menunjukkan bahwa kalau seseorang itu
hilang dari kenyamanannya itu, berarti kan itu termasuk adanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, jadi makna sederhana dari hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya, karena sebagai manusia, ya kan? Karena manusia kan mempunyai akal, mempunyai pemikiran, berbeda dengan hewan, ya. Makanya butuh yang namanya hak-hak seperti itu kan. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, undang-undang ya, bukan undang-undang dasar. Jangan salah nanti mengartikan bahwa undang-undang itu sama dengan undang-undang dasar. Tidak. Kalau undang-undang itu adalah kedudukannya ada di bawahnya undang-undang dasar. Karena kan kalau secara hierarki tata urutan perundangan kita itu kan undang-undang dasar yang tertinggi. Yang tinggi adalah undang-undang, nanti ada di bawahnya itu undang-undang. Ya. Nah, undang-undang itu kalau di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, pengertiannya ada di pasal 1 di situ ada. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Ya, itu kalau secara undang-undang yang di negara kita. Pengertian HAM seperti itu. Tapi kalau kamu nanti ada sebuah pertanyaan atau mungkin kamu ada tes, ya, mungkin pengertian HAM tidak sepanjang ini, ya, karena pengertian HAM itu bisa kamu menggunakan pengertian dari beberapa tokoh, ya. Saya tidak mematok harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ya, oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia itu kalau di sini saya menjelaskan ada 4. Yang pertama itu sifatnya hakiki, yaitu artinya hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ya. Yang kedua, secara universal atau secara umum, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Ya, itu secara umum, berlaku secara umum. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak boleh dicabut atau diambil, itu enggak boleh, atau diserahkan kepada pihak lain, itu juga tidak boleh. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua itu mendapatkan yang sama, semuanya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya itu sama, tidak cepat. Kamu hanya mendapatkan hak ekonomi, kamu hanya mendapatkan hak politik, itu enggak. Semuanya itu sama, ya. Nih, yang pertama tadi kan sifatnya hakiki. Ciri-ciri HAM itu adalah hakiki, artinya hak itu asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Bagaimana Pak kalau untuk yang janin atau bayi-bayi yang masih dalam kandungan orang tuanya, itu apakah tidak mendapatkan hak asasi manusia? Kalau tidak mendapatkan hak asasi manusia berarti kan bisa digugurkan, Pak. Nah, kalaupun sifatnya hakiki, maksudnya di sini adalah yang setelah lahir itu ciri hak asasi manusia yang hakiki adalah yang seperti itu. Tapi kalau yang masih di dalam kandungan itu juga mendapatkan hak untuk hidup juga, karena kan setelah dia di dalam kandungan otomatis dia akan lahir, itu tetap mendapatkan hak juga. Ya. Terus bagaimana makna dari kewajiban asasi manusia? Ya. Selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban juga, karena kita bukan hanya menuntut saja, tapi kita juga apa yang harus kita lakukan supaya orang lain juga tidak terganggu hak asasi manusia, ya kan? Nah, yang pertama, secara sederhana kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi memang ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Jadi ya hampir sama kalau kalian melihatnya kayak mata uang koin.
Jadinya kalau ada satu sisinya otomatis satu sisinya harus ada. Jadinya tidak bisa mata uang koin itu hanya satu sisi, enggak. Nah, itu makanya dua hal yang selalu berkaitan, ya kan? Makanya ada hubungan sebab akibat di situ. Kalau misalnya saya melakukan pemaksaan, berarti kan otomatis hak seseorang terganggu. Kan? Ya, makanya itu ada hubungan sebab akibat. Misalnya ada seorang pekerja mendapatkan upah, kalau di sini contohnya mendapatkan upah setelah dia melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Kalau misalnya sudah bekerjanya 1 bulan, kerja terus, ya kalau memang mendapatkan gajinya dia sesuai dengan gajinya 1 bulan itu tanpa ada potongan karena dia tidak masuk, padahal dia masuk kerja, ya udah. Memang haknya dia untuk mendapatkan gaji 1 bulan, ya itulah hak. Ya, oke, nanti sebagai pengantar dari Bapak, nanti baru kalian mendiskusikan apa yang akan kalian diskusikan di Google Meet, ya. Oke, nih Bapak akan memunculkan salah satu artikel, ya. Salah satu artikel nanti kamu bisa mendiskusikan. Saya hanya memberikan pengantar, saya tidak terlalu lama, ya. Karena kan kita kondisi seperti ini, kita juga harus menghemat kuota, ya kan. Nanti baru setelah ini saya meminta kalian untuk mendiskusikan artikel ini, ya. Artikel itu bagaimana pendapat kalian tentang artikel bagaimana harmonisasikan kewajiban yang menurut dari pendapatnya Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita, ya. Nanti saya memberikan artikelnya, nanti kalian baca di diskusi kelompok kecil itu, nanti kamu cari maksudnya dari Pak Yusuf Kalla seperti apa, ya. Nanti kamu berdiskusi melalui Google Meet, ya. Nanti linknya itu kamu bagikan ke saya, nanti saya akan masuk ke kelas kamu. Oke, sudah paham belum? Oke. Dari apa yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan? Ada? Pak, saya mau tanya Pak. Maksudnya tadi kita cuman kasih pendapat kita mengenai artikel yang Bapak bentar kasih itu. Iya, pendapat kamu bagaimana? Atau mungkin kamu muncul sebuah pertanyaan, gitu. Itu dari artikel, oh Pak, saya tanya tentang ini, itu juga boleh. Ya, nanti kamu tuliskan aja di kertas dulu, baru nanti kamu sampaikan pada waktu kita gabung di kelas utuh yang seperti ini. Ya, tadi kan saya udah membagi kelompoknya kan, sudah tahu kan tadi? Ya, oke. Nanti linknya kasih ke saya, baru nanti saya masuk ke Google Meet kalian. Nanti tolong linknya. Kalau di sini mungkin saya tunjuk ketuanya Felix untuk membuat Google Meet kecil, ya. Antonio Pandako mungkin nanti membuat Google Meet kecil, ya, untuk di sini di kelompok yang kecil tadi. Oke. Butuh berapa menit? Ini saya munculkan, saya kopikan dulu. Saya kopikan link yang akan didiskusikan. Saya taruh di kolom chat, ya. Nanti kamu bisa buka dulu di situ, atau nanti kamu keluar dari Google saya, terus kamu diskusi di kelompok yang kecil. Oke, sudah paham? Sudah diambil itu linknya? Oke. Berapa menit kira-kira untuk kamu membuat pendapat dari artikel itu? 15 menit cukup? Diskusi di kelompok kecil. Oke, silakan. Silakan untuk keluar dari Google Meet saya untuk ke kelompok kalian masing-masing. Silakan. Felix sudah mendapatkan apa yang kalian baca tadi? Kurang lebih sudah dapat gambarannya sih Pak. Oke, gambarannya gimana kalau Felix? Jadi yang saya baca ini dari Bapak Yusuf Kalla, dia mau kewajiban sama hak asasi itu dua-duanya dilakukan secara bersama-sama, nggak cuma ada satu sisi doang gitu loh Pak.
Kalau dari Elik ada pertanyaan nggak dari artikel itu? Sebenarnya saya sih merasa setuju aja sih ke pernyataan yang di artikel ini, dan kurang lebih sih nggak ada pertanyaan, Pak. Ya, nanti kita di kelompok kamu masih ada itu. Kita belum gabung, padahal kan harusnya tadi saya suruh langsung bergabung, ya kan? Ya kan sudah ada grupnya kan kalian di kelas ya. Ya ini ya. Coba kabarin mereka deh, Pak. Hah? Coba kabarin mereka. Oh ya, kabarin lagi ya supaya gabung di kelompok kalian. Nanti sambil dituliskan dulu ya. Mungkin Elik adminnya kan ini kan? Iya Pak, oh ini Meta udah datang Pak. Iya. Mana Meta? Ayo Meta, kamu belum ada diskusinya loh. Ya, nggak apa-apa. Ya kan namanya kita belajar online kan otomatis ada kendalanya seperti ini wajar. Ya, ini kan kalian walaupun kondisi seperti ini masih semangat, ini luar biasa sekali. Karena kan butuh semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang memang kita belajarnya secara daring seperti ini. Ya silakan didiskusikan. Tadi kalau dari Elik itu sudah ketemu dari artikel itu. Ya, antara hak dan kewajiban kalau dari pendapatnya Bapak mantan Presiden Yusuf Kala itu harus seimbang. Kalau dari pendapatnya Elik, ya mungkin dari Meta nanti bisa dikembangkan lagi apa saja yang ditemukan di situ. Ya harapan Bapak kalian bisa menunjukkan 5 itu boleh pertanyaan, boleh pendapat kalian dari kesimpulan dari artikel. Ya, tadi kan sudah ketemu 1 ya. Harapan Bapak kalian bisa menemukan 3 lagi atau kalau bisa ya 4 lagi. Kalau dalam bentuk pertanyaan juga nggak apa-apa ya. Tadi kan masih ada waktunya untuk mendiskusikan. Tadi kan saya kasih waktu 5 menit. Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk diskusi di kelompok yang pertama ini. Saya sudah masuk karena kan saya juga harus melihat untuk kelompok yang kedua tadi. Karena kalau saya hanya bergabung di kelompok sini, nanti kelompok yang tadi kan saya nggak tahu. Kuliahnya teman kamu itu kan Davin, Alexander itu kalau gabung kan kadang terlambat kayak tadi. Ya, jadi ya kan Bapak harus mengecek kelompok yang tadi juga. Ya silakan dilanjutkan. Nanti saya meminta untuk mempresentasikan apa yang kalian ketemukan di situ. Ya, bisa kan untuk membuat 4 pendapat ataupun mungkin pertanyaan di situ. Ya, bisa ya. Oke. Terima kasih. Saya berpindah ke kelas kelompok yang 1 ini. Silakan dilanjutkan. Saya Bapak bergabung di kelompok kalian. Tadi saya sudah bergabung di kelompok yang pertama. Karena kan Bapak harus keliling untuk melihat diskusi bagaimana di kelompok kalian. Ya. Kira-kira yang sudah kamu temukan apa yang dari diskusi kalian? Apa? David. Yang Ya. saya dapat dari artikel itu kayak hak dan kewajiban itu saling berkaitan Pak, menurut Pak Yusuf Kala. Jadi seperti halnya kalau kita hak itu kan ada sejak kita lahir yang ada di dunia ini, otomatis bayi yang belum lahir pun juga memiliki haknya tersendiri untuk hidup. Jadi otomatis ketika bayinya itu jika dia tidak mempunyai haknya untuk hidup, dia tidak akan bisa melakukan kewajibannya setelah dia lahir nanti gitu. Jadi saling berkaitan. Oke, itu dari kelompok kalian yang sudah diskusikan tadi ya. Oke, Ya, Pak. nanti Bapak meminta nanti kalian menuliskan di lembar kertas saja terserah. Nanti dari artikel itu kalian temukan 5 pendapat kalian terkait dengan artikel itu. Intinya seperti apa? Baru nanti kamu sampaikan
nanti kamu sampaikan di Google Meet pada waktu kita gabung menjadi satu dengan kelompok yang satu tadi. Ya, oke ya Davin ya. Oke, mungkin saya pengen tahu itu kan pendapatnya dari Antonio. Kalau pendapatnya dari Davin bagaimana? Mungkin bisa sambil dituliskan secara singkat saja. Ini baru disampaikan di presentasi pada waktu kita gabung di kelas yang besar tadi. Gimana Davin? Iya Pak. Terkait dengan artikel itu. Atau Firly, mungkin silakan. Firly dan Firly. Kalau yang saya dapat, kan orang-orang itu kan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau misalnya kita udah punya hak dan kewajiban kita nggak boleh ganggu hak dan kewajiban orang juga. Jadi kan hak dan kewajiban kita ya punya kita, nggak usah ganggu punya orang lain. Orang lain tuh nggak usah ganggu juga punya kita. Itu yang saya dapat, Pak. Oke, bisa disampaikan ya. Mungkin sudah ada 2 ya Davin ya. Berarti nanti saya meminta tinggal 3 lagi. Mencari 3 lagi yang dari artikel tersebut. 3 pendapat lagi. Tapi yang disampaikan oleh Antonio tadi mungkin sudah ditulis 1, dari Firly mungkin sudah 1, baru nanti tinggal 3 lagi. Mungkin bisa, bukan harus bentuknya pendapat, tapi kalau misalnya kamu menyampaikan dalam bentuk sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan wacana itu, ya silakan, tidak masalah. Ya, tidak harus semua pendapat kalian. Oke, nanti silakan dilanjutkan diskusi ini. Ya, nanti baru saya meminta. Berarti kalau tadi saya kasih waktu 15 menit, berarti nanti jam 10.55 kalian sudah harus gabung di kelas yang besar tadi ya. Oke, siap ya. Oke, silakan untuk dilanjutkan untuk diskusi. Nanti saya tunggu di Google Meet yang satu kelas. Oke, silakan, monggo, nggak apa-apa. Nih Bapak gabung lagi di kelompok kalian. Nah, untuk memantau diskusi dari kelompok kalian ya, Bapak. Nah, Bapak hanya melihat saja. Kalian mau diskusi silakan. Bapak menutup mic-nya. Silakan dibuka mic-nya biar Bapak juga bisa mendengarkan suaranya. Silakan diskusi dilanjutkan. Oke Pak. Gimana Mit tadi yang bilang? Oh, jadi kalau tadi menurut saya itu kalau misalnya kita mau hak kita dihormatin sama orang lain, kita juga harus hormatin hak orang lain gitu. Jangan seenaknya mikir kalau hak kita doang yang wajib untuk dihormatin sama orang lain. Tapi kita sebenarnya menurut saya gitu sih. Cuma saya mau tanya Pak, kalau misalnya nih, kita udah ngajarin kewajiban kita dengan baik gitu, tapi hak yang harusnya kita dapat tuh nggak kita terima, itu kita bisa ngadu ke orang lain atau ada bagian khusus yang bisa kita aduin soal hak yang harusnya kita terima tuh tapi kita nggak terima gitu. Itu bisa kamu simpan dulu pertanyaan itu, baru nanti kita bahas di kelas yang kita gabung dengan kelompok yang kedua tadi. Jadi kan sudah dapat 1 lagi gitu. Gak apa-apa, kan tidak harus sebuah pendapat. Itu kan boleh bentuk pertanyaan pun boleh. Ya, berarti udah dapat 2 kamu meta. Apa, disimpan dulu. Oke, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Oke Pak. Jadi itu berarti tinggal Fen ya. Fen gimana Fen? Waktu diskusinya tinggal 3 menit ya, karena kan tadi saya memberikan waktu 15 menit. Ya. Oke Pak. Oke ya. Oke, saya masih memantau 3 menit lagi. Fen, gimana Fen? Kalau dari artikel yang gue baca, kayaknya contoh dari pelanggaran yang dimaksud Meta itu, contohnya kayak orang berdemonstrasi dengan menguasai jalan, dia kayak nggak peduli pelanggaran terhadap hak orang lain itu untuk menggunakan jalan, jadi dia kayak semena-mena kayak yang dimaksud Meta. Jadi, ikutan gak lu Fen? Enggak.
Ntar ikutan lagi jangan-jangan ini Feni. Bahaya. Ada lagi nggak, Fen? Atau itu doang nih? Itu doang. Kalau lu? Oh, kalau gua kan tadi kita dari awal ya kita rekap sedikit ya. Berarti punya gua yang awalnya itu bilang bahwa hak dan kewajiban harus setimbang dan tidak dari satu sisi saja. Lalu ditambah punya Meta menyatakan bahwa kalau misalnya kita ingin dihormati, nah kita harus menghormati terlebih dahulu dalam hal hak dan kewajiban tersebut. Lalu dari Penny kita dapat salah satu contoh yang dimana kasus pelanggaran dari hak yang bisa terjadi itu adalah demonstrasi. Biasa di jalan-jalan jadi ditutup. Nah dari 3 itu kita dapat pertanyaan berarti bagaimana kalau misalnya terjadi kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan, kayak mau lapornya itu ke siapa, lembaga-lembaga apa yang harus kita temui untuk melaporkan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Gitu ya guys? Iya. Oke. Jadi totalnya ada 4. Ada 4 Pak, dapatnya Pak. Baik. Ini masih ada waktu 1 menit. Mungkin kita gabung di kelas yang satu kelas tadi ya. Karena kan waktunya sudah habis untuk waktu diskusi. Oke. Silakan keluar dari kelompok kecil untuk gabung di kelas yang pertama. Nah, ini udah gabung semuanya di. Udah ngerekam? Saya kira belum. Oke, ini sudah gabung lagi di kelas yang besar. Nah, setelah kalian mendiskusikan, mungkin Bapak mau meminta dulu terhadap kelompok 2 terlebih dahulu. Apa yang kira-kira yang pertama dulu? Mungkin salah satu, Billy atau Antonio atau Davin, silakan. Siapa? Yang saya dulu Pak menyebutkan poin pertama. Oke, Billy, silakan Billy. Anton Pak. Anton, Pak. Oh iya, Anton ya. Silakan Anton. Ya, poin pertamanya itu mengenai hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan Pak. Jadi Oke. Satu ya. Ya. Oke. Ini yang kedua sekaligus saya ngomong atau yang lain? Oh boleh, silakan. Kalau memang langsung dari Anton. Yang kedua itu menghargai hak dan kewajiban orang lain juga. Menghargai orang lain. Menghargai hak orang lain ya. Ya. Oke. Masih ada? Ada Pak. Terus mengenai pendapat dari Pak Yusuf Kala itu bahwa banyaknya peraturan di suatu negara itu tidak mempengaruhi keadaan di suatu negara itu Pak. Jadi belum tentu banyak peraturan di suatu negara itu berarti dikatakan negara itu maju. Belum tentu. Jadi tergantung wilayahnya Pak. Bagaimana David? Ya, jadi kalau misalkan di suatu negara itu banyak peraturannya kan berarti kan belum tentu semua masyarakatnya bisa menjalankannya kan Pak. Jadi mau sebanyak apapun peraturannya, kalau misalkan masyarakatnya tidak bisa menjalankannya ya sama aja Pak. Jadi tergantung orang-orang yang menjalankannya Pak. Jadi yang bisa bikin aja ya masyarakatnya juga Pak. Oke. Ada lagi? Masih nggak? Kelompok 2? Udah? Udah. Oke. Ada pertanyaannya nggak dari kelompok 2? Nggak ada? Oke. Bagus. Nah? Oh, Billy? Ada yang dalam bentuk pertanyaan nggak? Atau memang pendapat semuanya? Oke, ada ya? Ada Pak. Oke, apa? Yang Silakan. mengenai pembatasan
hak dan kewajiban itu yang dimaksudkan di situ menurut undang-undang itu pembatasannya sampai mana gitu. Oke, pembatasan hak dan kewajiban ya. Oke, bagaimana pembatasan hak dan kewajiban dalam undang-undang? Oke, gitu ya. Oke, nanti kita bahas sebuah pertanyaan dari kelompok 2, tapi kita sebelumnya mendengarkan dulu apa temuan-temuan yang didapatkan dari kelompok 1. Oke, ya. Silakan antara Felix, Feni ataupun Meta, siapa yang mau memberikan pernyataannya dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Silakan. Siapa? Jangan senyum-senyum, buka mic-nya. Saya Pak. Oke, silakan Felix. Langsung tiga-tiganya aja Pak. Boleh, silakan. Jadi yang pertama kita sesuai dengan yang paling disebutkan dalam artikel tersebut, yaitu hak dan kewajiban harus setimbang. Oke. Lalu Kewajiban harus seimbang ya. ya, yang kedua itu Kedua, dalam hal kewajiban dan hak asasi manusia, kalau kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati punya orang lain juga. harus menghormati ya. Dan yang Tiga, ketiga, kita menemukan bahwa kalau salah satu contoh yang sering kita temui tentang pelanggaran hak itu adalah di mana kegiatan-kegiatan demonstrasi yang biasa terjadi di jalan yang mengganggu orang-orang menggunakan jalan tersebut. Seperti itu, Pak. Sisi? Udah, Pak, 3 itu. Oke, mungkin yang dari Meta, dari Feni ada yang menambahkan? Sudah, Pak. Enggak. Kalau dari Meta? Yang tadi pertanyaan sih, Pak, kalau misalnya kita Oh iya. Nah, dari diskusi yang kamu tadi ya, ada pertanyaan. Silakan, sampaikan. jadi kalau misalnya kita udah memenuhi kewajiban kita, tapi kita nggak ngedapetin hak yang harusnya kita ambil, yang harusnya kita terima, itu kita bisa lapor kemana? Oke, ya kalau yang sudah disampaikan dari kelompoknya Antonio, Vicky, sama Darwin, yang pertama itu saling berkaitan antara hak dan kewajiban. Jadi hampir sama sih antara pendapatnya Eli itu kan juga sama. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau yang dari kelompoknya Antonio, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Terus kalau yang dari punya Felix juga ada, kalau kita mau mendapatkan hak kita, otomatis kita juga harus menghormati dari hak punya orang lain. Jadi kita punya kewajiban untuk menghormati hak dari orang lain juga. Jadi ya, itu kesimpulan yang Bapak ambil dari apa yang sudah kamu diskusikan tadi. Terus yang selanjutnya, kalau yang punyanya Antonio Vandako, kalau negara itu jumlahnya sudah peraturannya banyak sekali, itu belum tentu, Pak. Belum tentu itu menjamin bahwa negara itu nanti akan maju, ya kan? Itu belum menjamin, Pak, kalau seperti itu. Karena kan kalau jumlah peraturannya banyak tetapi tidak dilakukan, ya sama aja, ya kan? Sama aja peraturan itu tidak bisa dilaksanakan, sama kan? Walaupun jumlah peraturannya pemerintahnya selalu bikin aturan, tapi dari pemerintahnya tidak memberikan contoh, dari masyarakatnya juga tidak menjalankannya, dari penegak hukumnya juga tidak tegas untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, ya bagaimana negara itu akan maju, kan gitu, ya kan? Walaupun ini masih ada celah untuk melakukan pelanggaran, tapi dibuatkan aturan lagi. Terus ya itu tadi, pemerintahnya tidak ngasih contoh, terus penegak hukumnya juga tidak tegas, masyarakatnya juga tidak terlalu paham tentang aturan itu, ya udah nggak bisa jalan. Pokoknya seperti halnya yang sudah disampaikan oleh tadi Antonio Vandako ya, sama kelompoknya tadi, ya tidak bisa maju negara itu. Nah, dari apa yang sudah diketemukan oleh Antonio Vandako, Ferry, dan Davin, yaitu harapan saya jangan sampai itu terjadi di negara kita. Ya, jangan sampai apa yang sudah kita ketemukan, sebuah pemahaman baru yang kita ketemukan dari kita mempelajari hak asasi manusia itu, jangan sampai itu terjadi di negara kita. Ya, kalian sebagai generasi yang menjadi penerus bangsa ini, kalau bisa sih, ya itu jangan sampai
saya sudah menemukan ilmu seperti ini, jangan sampai itu menjadi penghambat untuk kemajuan negara kita. Nih, ini kalian itu termasuk anak-anak yang pemikirannya itu berpikir tingkat tinggi. Karena untuk targetnya pendidikan abad 21 itu ya seperti ini. Kalian menemukan sebuah teori baru yang memang tidak ada di buku, tapi kamu bisa menyimpulkan sebuah pernyataan yang memang di buku tidak ada, ya, berdasarkan pemikiran kalian yang tergolong cara berpikir yang kritis kalau menurut Bapak seperti itu. Ya, termasuk kalau dikategorikan kalau untuk anak-anak yang diharapkan di dunia pendidikan, dia diharapkan yang seperti itu. Berpikir seperti itu. Ya. Padahal kan itu tidak ada di buku, tapi kamu bisa menemukan sebuah pernyataan dari sebuah artikel. Yang keempat dari kelompoknya Antonio Vandako, sebuah pertanyaan gini. Bagaimana pembatasan hak dan kewajiban kalau yang ada di dalam undang-undang? Ya, kalau pertanyaan dari kelompoknya Antonio Vandako, bagaimana sih Pak kalau kita membatasi hak dan kewajiban itu kalau yang di dalam undang-undang? Ya kalau di dalam undang-undang memang dibatasin. Kalau hak dan kewajiban kita itu tergantung apa yang kita lakukan. Misalnya kita memang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat, ya, diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dimanapun, karena kita tidak jamin, ya, kita kan bebas. Tetapi memang ada batas-batasannya. Contoh sederhana gini, ada anak kecil nyuri, terus kita videokan, terus kita viralkan, kan belum tentu anak itu yang memang benar-benar mencuri, ya kan? Tapi kalau memang kita sudah terlanjur untuk memviralkan itu, ya kalau kita tidak paham, padahal itu sesuai dengan undang-undang ITE memang tidak diperkenankan, karena kan belum terbukti bahwa anak itu sebagai pencurinya. Ya. Tapi kita karena kita sudah tahu hal-hal yang seperti itu, makanya kita harus bijak bermedia sosial, ya. Termasuk juga kalau kita memberikan komentar itu harus kita melihat juga. Seperti halnya kalau yang sekarang itu yang banyak sekali berita-berita adalah berita-berita tentang berita bohong yang berkaitan dengan vaksinasi, ya kan? Kalau yang sekarang kan jadinya yang paling banyak kan itu. Ya jangan sampai kalian memberikan komentar-komentar, ya karena kan sekarang banyak sekali polisi cyber, ya polisi yang memantau bagaimana media sosial itu. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita belajar tentang hak asasi manusia itu, tapi kita juga yang tadi ya sudah disampaikan, hak dengan kewajiban itu harus seimbang, kan gitu, ya kan? Dari kelompoknya siapa tadi yang sudah menyampaikan seperti itu? Ya kalau Bapak sih hanya menyimpulkan dari apa yang kalian temukan itu tadi, harus seimbang itu. Jadinya kita harus menghargai dari orang lain, ya. Terus itu jadinya memang ada batasannya Antonio Vandako, tetapi tergantung dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Kalau misalnya tadi contohnya kan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan media sosial, ya memang kita mempunyai hak untuk bermedia sosial, tapi kan kita juga harus memiliki kewajiban, ya. Tapi itu banyak sekali. Mungkin kalau kita kalau kita berada di sekolah ini kan sering diajarkan budaya humanis, ya kan? Sering diajarkan budaya humanis bagaimana kita bertingkah laku. Jangan sampai kalian nanti setelah kelas 12 kalian lulus, ya berarti kan kalian sudah, kalau sampai sekarang kalian sudah belajar 2 tahun, ya kan? Setahun lagi kalian lulus, ya harapan Bapak ya kalian mendapatkan ilmu budaya humanis itu kamu bisa menerapkan di kehidupan di dalam masyarakat, ya. Terus dari kelompok 1 tadi juga ada adanya pelanggaran HAM yang menggunakan jalan, ya. Padahal kan di jalan itu kan bukan ya kita boleh menyampaikan pendapat di jalan, tapi kita juga harus memberikan, karena jalan itu bukan hanya untuk fasilitas untuk kita demonstrasi, bukan fasilitas untuk menyampaikan pendapat saja, tapi
kita juga harus memberikan. Kalau memang kita melakukan penyampaian pendapat di jalan raya, kita harus memberikan kepada orang lain juga untuk memanfaatkan jalan tersebut, ya kan? Karena kan kalau seperti itu kita menghadang jalan, yaitu ya menyampaikan pendapat tapi itu yang salah. Ya, harusnya fasilitas umum ya harusnya bisa dipakai untuk fasilitas umum juga. Nah, ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Kalau bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tapi hak yang memang harus kita terima itu ternyata tidak kita dapatkan. Ya, contoh tadi kalau yang di materi yang Bapak sampaikan tadi kan yang berkaitan dengan seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan sudah melakukan kewajibannya semuanya, tapi haknya itu tidak didapatkan, ya kan? Berarti kita memintanya kepada siapa? Ya kita bisa melaporkannya kalau di pekerjaan, di dunia kerja, otomatis kita bisa melaporkan pada dinas ketenagakerjaan. Saya sudah bekerja, tapi saya tidak mendapatkan hak saya. Berarti kan nanti bisa ditangani oleh dinas ketenagakerjaan. Baru nanti dicek apakah benar bahwa perusahaan itu tidak memberikan bayaran kepada pekerjanya. Nah, kalau misalnya juga di hal-hal yang lain, nah, saya contoh, kalau yang sekarang, setelah kita menjalankan yang namanya Islam kan ada puasa. Puasa itu kan kalau pagi kan ada yang bangunin orang sahur itu, ya kan? Nah, itu padahal ada waktunya orang istirahat kan. Nah, berarti kan ada yang dilanggar di situ. Hak warga negara untuk istirahat, untuk mendapat kehidupan yang nyaman, tetapi karena diganggu, otomatis kenyamanannya akan hilang. Ya kalau seperti itu melapor siapa? Pertama mungkin melaporkannya pada RT, nanti ke DIS, sampai kepada kepolisian, baru tidak. Karena masa seperti ini kan tidak diizinkan. Mengganggu orang tidur, ya itu bisa nanti dari pihak Satgas penanganan COVID bisa ditangani dan itu bisa dibubarkan. Ya, banyak lagi tergantung dari kasusnya itu. Berarti hampir sama ya Meta ya. Ya, jadi kalau yang padaku tadi pembatasannya bagaimana itu tergantung dari undang-undangnya juga, ya. Tergantung juga dari kasusnya juga hampir sama kalau punya Meta kalau misalnya itu melapornya kemana Pak? Ya tergantung dari permasalahannya itu juga. Atau mungkin Meta bisa memberikan contoh realnya, ya biasanya Bapak bisa memberikan gambaran bagaimana nanti melaporkannya. Ada contohnya nggak Meta? Mic-nya dibuka. Mungkin kalau menurut saya kayak misalnya kita kan kewajibannya kayak mungkin kayak bantu orang tua, terus habis itu kayak dan kita kayak anak semestinya gitu kayak belajar dan segala macam. Tapi ternyata pas itu hak kita untuk dapat kasih sayang, terus habis itu segala macam itu nggak diterima gitu, nggak dikasih gitu. Kan kadang ada beberapa kasus yang seperti itu. Oke, ini pernah Bapak pernah nangani situasi seperti ini. Pak, ya. Pak, Mas, saya itu kalau di rumah ya Pak ya. Ini teman tamu yang udah lulus sih. Teman-teman yang lulus gini. Pak, saya itu udah di rumah ya Pak ya. Yang nyuci baju saya, yang nyuci piring saya. Mas saya itu Pak, berangkat dari jam 5 pagi berangkat jualan di Tanah Abang. Terus pulang ya jam 10 malam. Nah, terus saya sudah melakukan kewajiban saya sudah sekolah, sudah belajar. Maka yang pas 12 yang dulu waktu sekolah bajunya jalan setrika itu loh, anaknya. Kan masa saya nggak dapat ngobrol dengan orang tua saya. Kasih sayang yang saya dapatkan nggak ada Pak. Nah, berarti kan itu sama dengan yang Meta tadi, ya kan? Anaknya sudah melakukan kewajibannya tapi kasih sayang dari orang tua jarang diberikan. Nah, mungkin yang perlu dipahami dari kalian gini. Iya namanya orang tua itu kan berusaha bagaimana supaya kehidupan di dalam keluarganya itu terpenuhi, ya kan? Kalau contohnya tadi kan orang tuanya jualan di Tanah Abang, dagang pakaian kalau nggak salah.
orangnya jualan pakaian di Tanah Abang, berangkatnya dari jam 5, kadang pulang jam 10, kadang bisa lebih gitu kan. Ya, tapi semua orang tua itu saya yakin mereka bekerja walaupun mungkin yang kasih sayang tidak didapatkan. Ya, mungkin yang diharapkan kita mungkin ya orang tuanya menemani terus gitu. Ya kalau menemani terus nanti untuk kebutuhan keluarga enggak ada kita. Untuk hidup tidak ada kalau ya orang kita anaknya seperti itu, ya kan. Ya orang tua itu kadang juga sebenarnya juga pengen juga sama anak-anaknya, ya kan. Karena kan gambaran sederhananya gini Meta, harimau ataupun singa yang binatang-binatang yang buas saja tidak mungkin mereka itu memakan anaknya sendiri, apalagi manusia yang mempunyai akal, ya kan gitu. Pasti akan berusaha, pasti akan berjuang, semua pasti akan diberikan kepada anaknya. Dan nggak ada kok orang tua itu bekerja terus akhirnya buat makan sendiri, anaknya kelaparan. Nggak ada orang tua yang seperti itu kan, ya kan. Pasti orang tua kalian pasti ya pasti saya yakin kok, pasti semua orang tua akan seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, nanti secara kalian kerjakan saja yang ada di Google Classroom, ya, seperti biasanya lah. Kalau kalian biasanya kan sebelum gabung ke Google Meet ini kan juga kalian gabung di Google Classroom, ya. Nanti saya kasih waktu ya 1 jam lah, 1 jam itu maksimal, karena kan ada pergantian jam pelajaran juga, ya. Nanti saya kasih waktu karena sekarang sudah jam 11, nanti kan biasanya kan jam 1 untuk memulai kegiatan pembelajaran lagi gitu kan. Ya, nanti kalian mengerjakan evaluasinya itu di Google Classroom yang ada di sini. Ini bentar saya tampilkan dulu. Nah, sudah kelihatan belum? Kelihatan belum? Pak. Nah, ini ada kan ini penilaian harian, nanti silakan dikerjakan. Terus nanti ini tadi hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Nah, silakan nanti dituliskan di tugas yang kelompok ini. Jangan lupa ini absensi kehadiran untuk yang saya, ya. Karena saya untuk hari ini saya memberikan absensi kehadiran di link yang ini, ya. Nanti tolong silakan diisi. Terus nanti jangan lupa seperti halnya biasanya kan, kalau kalian sudah diberikan link absensi yang untuk sekolah, ya kan, yang kepada sekolah jangan lupa untuk diisi link absensinya. Terus nanti di sini kalian mengerjakan untuk evaluasi kita untuk pembelajaran hari ini di Google Classroom, ya. Jangan lupa. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, silakan untuk dilanjutkan di Google Classroom, ya. Mungkin saya meminta untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, salah satu untuk memimpin berdoa. Tadi ya Davin kan masuknya terlambat tadi, ya. Silakan untuk memimpin berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke, Pak. sebelum kalian keluar dari Google Classroom ini, dari Google ini, pesan Bapak ya, pesan Bapak kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak. Jangan lupa, kalian yang selama 24 jam bersama orang tua, ya kalian jaga sikap lah. Jangan sampai kalian belajar dari rumah, ketemu ke toilet ketemu orang tua, ke dapur ketemu orang tua, ke ruang tamu ketemu orang tua, ya kalian jaga sikap lah di situ, ya. Harapan Bapak seperti itu. Jangan sampai kalian di rumah malah akhirnya bertemu orang tua bosen Pak, artinya berantem. Jangan, ya, jaga sikap kalian, ya. Tetap kalian tetap menjaga suasana keluarga supaya tetap harmonis, bahagia, supaya imun tubuh ya supaya lebih kuat, ya, supaya kita semua bisa terhindar dari wabah penyakit, supaya wabah penyakit ini juga bisa segera terhindar,
supaya bisa pergi dari negara kita ini, supaya kita bisa belajar dengan Bapak. Jadinya kita pas 12 bisa ketemu dengan Bapak, bisa belajar tetap muka. Seperti itu ya. Oke? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan. Kalau kalian mau keluar dari Google Meet ini juga dipersilakan. Oke, monggo silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, ya silakan. Jangan lupa untuk dikerjakan.